Kita akan baca Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kemudian kita akan baca dan membahas ayat berikutnya, yaitu mulai ayat 19 sampai dengan 29. Kita baca Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Paulus menjelaskan doktrin bahwa individu diselamatkan oleh iman dalam Roma pasal 1 sampai pasal 8. Roma pasal 9 sampai pasal 11, Paulus menjelaskan rencana keselamatan umat manusia secara keseluruhan. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Frasa bersedih hati. Dalam American Standard Version, unceasing pain. Rasa sakit yang tidak henti-hentinya. Paulus sangat berduka cita dan memiliki rasa sakit yang tak henti-hentinya karena kebanyakan bangsa Israel belum diselamatkan, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Roma 9 ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi keselamatan bangsa Israel. Sama seperti Musa rela namanya dihapuskan dari dalam buku kehidupan. Dalam Keluaran 32 ayat 32. Roma 9 ayat 4.
Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ada 7 keuntungan bagi orang Yahudi yang disebut dalam Roma 9 ayat 4. Pertama, mereka telah diangkat menjadi anak. Dalam Keluaran 4 ayat 22 dan Yeremia 31 ayat 9. Yang kedua, mereka telah menerima kemuliaan, yakni hadirat Allah yang disebut Shekinah. Ketiga, perjanjian-perjanjian. Misalnya perjanjian Abraham, perjanjian Musa, dan perjanjian Daud, dan lain-lain. Keempat, hukum Taurat di Gunung Sinai. Kelima, ibadah. Ibadah dalam kemah suci dan bait Allah di Yerusalem. Keenam, janji-janji. Janji-janji mengenai tanah Kanaan, Mesias, dan kerajaan 1000 tahun, dan lain-lain. Ketujuh, bapa-bapa leluhur, yakni Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 anak Yakub. Ketujuh keuntungan adalah kepunyaan Israel. Dan olehnya, bangsa Israel disebut bangsa yang istimewa. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bangsa Israel menjadi bangsa yang istimewa oleh karena ketujuh keuntungan. Akan tetapi, kebanyakan bangsa Israel menolak Injil keselamatan. Sehingga sepertinya firman Allah gagal. Lalu Paulus menjelaskan bahwa firman Allah tidak gagal. Dalam Roma pasal 9, mulai ayat 6. Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi ada Israel jasmani dan Israel rohani. Dalam Roma 2 ayat 28 dan 29. Roma 9 ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kejadian 21 ayat 12. Roma 9 ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ayat 9, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dalam Kejadian 18 ayat 10 dan 14. Kalimat pada waktu seperti inilah. Frasa pada waktu seperti inilah dalam Weymouth Translation, about this time next year. Kira-kira waktu ini tahun depan. Aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 10, tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Kalimat tetapi bukan hanya itu saja. Artinya bukan hanya zaman Abraham, tetapi pada zaman Ishak juga, rencana Allah tentang pemilihannya berlaku. Roma 9:11, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Kalimat rencana Allah tentang pemilihannya, yaitu
tujuan atau rencana Allah menurut pemilihan, according to election. Roma 9 ayat 12 dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kejadian 25 ayat 23. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Malaki 1 ayat 2 dan 3. Kata mengasihi. Aku mengasihi Yakub. Ini dalam bahasa Inggris chosen. Aku telah memilih Yakub, tetapi tidak memilih Esau. Ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Lalu Paulus menyatakan Allah adil dengan kutipan Keluaran 33 ayat 19. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Keluaran 33 ayat 19. Roma 9 ayat 16. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kata hal itu dalam Williams translation, one's destiny, nasib seseorang ataupun satu bangsa tidak tergantung pada keinginan orang ataupun usaha keras orang, tetapi tergantung pada Allah. Allah siapa ya? Allah yang menunjukkan belas kasihan. Frasa, tetapi pada kemurahan hati Allah. Ini kalau dalam New King James Version, of God who shows mercy. Allah yang menunjukkan belas kasihan. Karena kata kemurahan menunjukkan belas kasihan. Jadi saya baca kembali ayat ini dengan kata lain. Jadi hal itu yaitu nasib bangsa atau seseorang tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha keras orang, tetapi pada Allah yang menunjukkan belas kasihan. Roma 9 ayat 16 ini adalah perumusan ulang dari Roma 9 ayat 11 dipandang dari sudut Roma 9 ayat 15. Mercy, belas kasihan, bukan bersifat earned, yakni memperoleh dengan usaha keras atau kemauan manusia. Mercy, belas kasihan. Roma 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membagikan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Roma 9 ayat 17 adalah kutipan dari Keluaran 9 ayat 16. Dan kalimat, aku membagikan engkau, dalam Keluaran 9 ayat 16 diterjemahkan, aku membiarkan engkau hidup. Artinya, aku membiarkan engkau hidup dengan tegakkan hati atau keraskan hati. Aku membagikan engkau, yaitu aku membiarkan engkau hidup dengan tegakkan hati atau keraskan hati. Seperti di Keluaran 7 ayat 3, 13, 14, dan Keluaran 8 ayat 9, dan Keluaran 9 ayat 12, dan lain-lain. Roma 9 ayat 18. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegakkan hati siapa yang dikehendakinya. Roma 9 ayat 17 dan 18 menjelaskan bahwa
Firman Tuhan kepada Firaun dalam Keluaran 9 ayat 16 menegaskan kebebasan Tuhan dalam hal memilih. Kebebasan memilih atau kedaulatan memilih sebagai pencipta dan penebus. Tuhan itu adil dalam hal memilih. Dan Tuhan dalam hal memilih telah adil. Tuhan memilih Ishak atas Ismail. Roma 9 ayat 7 dan 8 dan Kejadian pasal 17. Dan Tuhan telah adil dalam hal memilih Yakub atas Esau. Roma 9 ayat 9 sampai 13 dan Kejadian pasal 25. Dan Tuhan telah adil dalam hal memilih orang benar atas orang berdosa di Israel. Roma 9 ayat 14 sampai 16 dan Keluaran 32 ayat 32 dan 33 dan Keluaran 33 ayat 19. Dan Tuhan telah adil juga atas memilih Israel atas Firaun dan Mesir. Roma 9 ayat 17 dan 18 dan Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan Keluaran 14 ayat 31. Selanjutnya kita akan membaca dan membahas Roma 9 ayat 19 dan sampai dengan 29. Dan apa yang dijelaskan dalam Roma 9 ayat 19 sampai 29 adalah bahwa setelah membela kebebasan Allah dalam pemilihan, Paulus menghubungkan kebebasan itu dengan pemilihan bangsa-bangsa lain dan sisa orang Yahudi. Sekali lagi, apa yang dijelaskan dalam Roma 9 ayat 19 sampai dengan 29 adalah bahwa setelah membela kebebasan Allah dalam pemilihan, Paulus menghubungkan kebebasan itu dengan pemilihan bangsa-bangsa lain dan sisa orang Yahudi. Kita akan baca Roma 9 ayat 19 sampai dengan 29. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Roma 9 ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ayat 20, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Yesaya 29 ayat 16 dan Yesaya 45 ayat 9 dan Yesaya 64 ayat 8. Kata hai manusia. Dalam Weymouth Translation, a mere man.
manusia belaka. Siapakah kamu yang adalah manusia belaka? Maka kamu membantah Allah. Roma 9:21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari kumpar yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kata benda itu vessel, bejana. Ayat 22, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda, yaitu bejana-bejana belas kasihannya, yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Di sini kalimat yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Telah dipersiapkannya. Predestined. Artinya ditentukannya dari semula. Saya baca kembali dengan kata lain, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang ditentukannya dari semula untuk kemuliaan. Roma 8 ayat 29 dan 30. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Perihal dipanggilnya non-Yahudi dibuktikan berdasarkan Roma 9 ayat 25 dan 26. Dan dipanggilnya orang Yahudi dibuktikan berdasarkan kitab Yesaya. Dan bukan semua orang Yahudi dipanggil. Hanya satu sisa saja, a remnant, dipanggil untuk diselamatkan. Roma 9 ayat 27 sampai 29. Dalam ayat 24 ini, frasa yang telah dipanggilnya, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Frasa ini sebenarnya sudah disebut di dalam Roma 8 ayat 28 dan 30. Telah dipanggil, untuk tujuan apa telah dipanggil? Itu sebagai bejana-bejana belas kasihan untuk kemuliaannya. Roma 9 ayat 25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Ini kutipan dari Hosea 2 ayat 22. Dan Roma 9 ayat 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kami ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Hosea 1 ayat 10. Apa yang dikatakan dalam Roma 9 ayat 25 dan 26 adalah bahwa bagian dalam Hosea 2 ayat 22 dan Hosea 1 ayat 10 mengacu pada perihal Allah memperoleh kembali Israel setelah bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan kehilangan status perjanjiannya. Paulus, seperti juga dalam 1 Petrus 2 ayat 10, menerapkan janji Hosea kepada orang-orang bukan Yahudi. Hosea 2 ayat 22 dan Hosea 1 ayat 10 mencatat bahwa umat Israel yang berdosa dipulihkan kepada Allah. Sekali lagi, Hosea 2 ayat 23 dan Hosea 1 ayat 10 mencatat bahwa sebenarnya umat Israel yang berdosa dipulihkan kepada Allah. Tetapi Paulus melihat dalam hal ini bahwa orang-orang non-Yahudi juga termasuk dipulihkan kepada Allah. Dalam Galatia 6 ayat 16.
Jadi Roma 9 ayat 25 dan 26 berbicara tentang bejana-bejana belas kasihan dari bangsa non-Yahudi. Sedangkan Roma 9 ayat 27 sampai 29 berbicara tentang bejana-bejana belas kasihan dari bangsa Yahudi. Khususnya suatu sisa yang diselamatkan menurut pilihan kasih karunia. Lanjut dengan Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sisanya, yaitu sisa yang setia. Sisa yang setia yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya disebut dalam Roma 11 ayat 5 juga. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Roma 9 ayat 27 dan 28 dikutip dari Yesaya 10 ayat 22 dan 23. Sekarang Roma 9 ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ayat ini dikutip dari Yesaya 1 ayat 9. Roma pasal 9 sampai pasal 11 ditangani perihal seluruh umat manusia diselamatkan. Caranya adalah bahwa sementara bangsa Israel ditolak, tapi bukan semua ditolak. Ada yang ditinggalkan, yaitu suatu sisa menurut kasih karunia. Dengan menolaknya bangsa Israel, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan karena bangsa-bangsa lain diselamatkan, seluruh Israel akan diselamatkan. Sebelumnya hanya sedikit sisa dari bangsa Israel yang diselamatkan. Dan pada waktu Israel diterima kembali dan diselamatkan secara keseluruhan, seluruh bangsa non-Yahudi akan diselamatkan dalam masa kerajaan 1000 tahun. Sebagai kesimpulan, apa yang dijelaskan dalam Roma 9 ayat 24 sampai dengan 29 adalah bahwa panggilan Tuhan, yaitu Roma 9 ayat 24, mencakup orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tetapi sebagian besar adalah bukan Yahudi. Seperti yang dikatakan dalam Roma 9 ayat 30 dan 31. Haleluya. Saya mau membahas sebuah lagu. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter,
I am the clay, mold me and mend me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, may I be like you. Allah Bapa, Allah menolak bangsa Israel sementara waktu. Dan bukan semua ditolak, tetapi ditinggalkan satu sisa menurut kasih karunia. Sementara Allah menolak bangsa Israel, firman Allah seolah-olah gagal. Tetapi firman Allah tidak gagal. Kami mengerti firman Tuhan ini, Bapa. Terima kasih atas pengertian yang kami peroleh. Dengan menolak Israel sementara waktu, bangsa-bangsa non-Yahudi diselamatkan. Dan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi diselamatkan. Sehingga dalam masa tribulasi 7 tahun dan melalui kedatangan Kristus kali yang kedua di bumi, umat Israel yang ada di Palestina semua diselamatkan. Dan dengan jalan seluruh bangsa Israel yang di Palestina diselamatkan, akhirnya dalam kerajaan 1000 tahun, semua bangsa dan Yahudi diselamatkan. Terima kasih Bapa, penjelasan dan pengertian kami peroleh dalam firman-Mu. Allah Bapa, kami rindu karena kami telah mengetahui bahwa setelah bangsa-bangsa non-Yahudi diselamatkan, dan bila tiba langit yang baru dan bumi yang baru, maka Yerusalem baru di mana ada takhta Allah Bapa akan turun dari surga ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Allah Bapa akan tinggal bersama-sama dengan bangsa non-Yahudi yang telah diselamatkan di bumi, di langit yang baru, bumi yang baru untuk selama-lamanya. Itu kerinduan kami Bapa. Kami sungguh rindu Bapa. Kami mau hidup bersama dengan Engkau di langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan memerintah atas bangsa-bangsa non-Yahudi. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.